Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Faizal Reza. Dan di sini ada Poco X6 Pro ya. Ini adalah handphone yang sebetulnya udah saya lama saya incer ya untuk handphone Poco X6 Pro ini ya. Dan di 12/12 kemarin ini saya akhirnya bisa beli Poco X6 Pro. Apakah di penghujung tahun Poco X6 Pro ini masih layak untuk dibeli? Ya, ini saya beli. Ini saya beli. Apakah masih layak dibeli? Ya, ini saya beli. Terus harganya gimana ya? Harganya 12/12 kemarin ya. Alhamdulillah ini dapat harga yang lumayan lah ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kita mungkin akan review. Saya mau unboxing sekaligus saya review tipis-tipis lah ya. Meskipun udah banyak yang review, tapi ya nggak masalah lah ya. Kita review aja untuk Poco X6 Pro ini. Oke. Ya, ini dia barangnya, masih segel, dan ini langsung kita unboxing aja. Oke, ini ada kayak pembatas buku ya. Kelengkapannya yang kita dapat. Seperti biasa, Poco masih ngasih case ya. Untuk case-nya ini soft case warna hitam. Nah, seperti ini. Sama stiker, dan ini unitnya. Kita buka aja. Saya pilih yang warna abu-abu ya teman-teman ya. Nah, abu-abunya cakep ya. Lalu di sini seperti apa kata jagat review, masih ada chargernya, masih ada chargernya, masih ada chargernya, 67 watt. Oke, terus sama ini yang masih USB ke Type C ya, USB A ke Type C, belum Type C ke Type C. Harusnya Poco tuh udah bisa kasih yang Type C ke Type C ya. Oke, apalagi? Nah, ini mungkin ya di sini ya kelengkapannya ya. Flagshipnya MediaTek Dimensity 8300 Ultra, teman-teman pasti udah pada tahu. Crystal Resolution 120 Hz, jadi kalau kita main game itu bisa dapat resolusi di 120. Terus untuk kamera belakang tuh 64 megapiksel, dan ini kameranya udah OIS ya. Udah banyak yang review untuk kameranya ini, dan makanya kenapa saya masih tertarik ya untuk beli Poco X6 Pro. 67 watt turbo charging. Nah, ini memang dia untuk ngecasnya juga udah cepet ya, karena pakai 67 watt. Udah gitu dapat chargernya. Ya, itu yang jadi kelebihan kenapa saya harus beli Poco X6 Pro. Warna grey 12 GB, 512 GB. Nah, ini yang jadi pertimbangan utama ya. Karena nggak banyak handphone sekarang yang bisa kasih spek seperti ini ya. Tadinya mau beli yang produk keluaran dari Korea Selatan itu ya. Cuma harganya juga masih belum turun kemarin. Oke. Saya rasa untuk reviewnya cukup. Kita akan langsung aja nyalain ininya ya. Ini kita cabut dulu. Langsung aja kita nyalakan. Dan kita mau setting-setting dulu ya teman-teman ya. Oke, sambil nunggu ini saya mau setting dulu, install dulu. Nanti kalau sudah selesai baru kita lanjut ke bagian berikutnya. Asik. Oke guys, jadi tampilannya seperti ini ya. Dia udah di install tapi saya installnya nggak banyak ya. Dan ini kebanyakan udah instalasi bawaannya ya.
instalasi bawaannya ini sebetulnya banyak game-game ya, tapi udah saya uninstall ya. Jadi teman-teman kalau misalkan beli ini tinggal disesuaikan aja ya aplikasinya yang kira-kira mau dipakai atau enggak gitu ya. Jadi biar nggak terlalu kebanyakan aplikasi. Nah ini tampilannya ya, cepet kan, seperti itu. Dan ini layarnya 6,67 inch ya. Layar juga udah AMOLED, udah Corning Gorilla Glass. Terus untuk kamera kameranya 64 megapiksel ya, 64, 8 sama 2 di bagian belakang. Ini yang mana aja ya? Waduh, iklan. Terus untuk kamera depan itu di 16 megapiksel, tapi kamera belakang ini udah OIS ya. Makanya ini yang jadi pilihan saya ya, kenapa beli handphone ini, karena secara kamera juga dia udah OIS gitu. Dan lihat dari review-review sebelumnya ini oke banget sih kalau saya bilang. Terus juga teman saya juga kebetulan pakai ini, itu saya udah cek kualitas dari kameranya itu ternyata wah keren banget, detail banget. Oke, terus untuk aplikasi lagi hardware ya, dari sistem hardware di sini udah MediaTek Dimensity 8300 ya, meskipun sekarang udah keluar yang 9300-nya ya. Kayaknya dia ada di 14T Pro ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, saya beli yang ini aja karena ini jauh lebih murah sih ya. Terus untuk sistemnya RAM dia ada di 12 GB. Penyimpanannya juga 512 ini. Terus hasil uji Antutu ya, tadi saya udah cek. Ini dapat di 1.159.265. Apakah HP ini panas? Iya, saya bilang HP ini panas, tapi hanya saat digunakan untuk keperluan kita tes benchmark ya. Itu memang panas banget dan terasa di sini sampai ke kamera. Tapi kalau untuk pemakaian normal lainnya itu dia nggak panas, dan untuk pemakaian game juga itu juga nggak panas ya teman-teman ya. Ini udah bagus sih kalau saya bilang. Terus apalagi ya yang kira-kira kita mau review di handphone ini, mungkin di kualitas suara mana ya. Kalau kita buka YouTube sini saya belum tes sih. Kita coba masuk ke NCS. Ini untuk speaker kualitasnya sebetulnya dia udah Dolby ya teman-teman ya. Dan juga udah dual stereo ya. Jadi ada di bagian atas satu, di bagian bawah satu gitu ya. Untuk ini ada lubang slot untuk kartu. Terus ini lubang Type C ya, ini speaker. Bagian kanan ini tombol power, tombol volume up and down. Di bagian atas ini ada speaker juga, terus infrared sama ada mic. Jadi micnya 2 atas bawah ya. Di sini juga ada mic 1 di bawah dan di atas 1. Jadi micnya 2. Ini yang infrarednya ya. Lalu di bagian sebelah sini ini normal ya, kosongan aja sih. Gitu. Untuk bagian belakang case-nya ini bahannya plastik sebetulnya ya. Tapi dia kayak kaca, kelihatannya kayak kaca, tapi ini bahannya plastik ya, polikarbonat ya. Untuk tes, nah kita coba tes aja ya suaranya. Oke, jadi itu ya untuk kualitas suaranya dari handphone Poco X6 Pro ya. Untuk harga ya, jadi kemarin ini saya beli di 12.12 eventnya
itu dapat di harga sekitar 3.300.000 ya. Untuk linknya nih saya kasih lihat ya, pembeliannya benar itu 3.300.000. Dan makanya ini yang menurut saya di penghujung tahun 2024 ini handphone ini masih sangat worth it ya untuk kita beli ya. Apalagi nanti buat di 2025 juga itu sangat worth it lah kalau dibilang gitu sih. Lalu untuk NFC dia juga udah ada ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal cek aja, di sini saya udah ada kartu dan langsung kita tempelkan aja. Ini pasti udah langsung aktif. Seperti itu. Kita pakai Tokopedia. Nah, terbaca ya 76.500 untuk NFC-nya. Nah, seperti itu ya. Lanjut untuk cek kamera ya. Untuk kualitas kameranya seperti ini ya teman-teman ya. Dia nih ada dokumen video, ini yang video, ini foto, mode potret, mode malam hari dan lainnya. Nah, seperti itu ya. Kayaknya kalau untuk foto teman-teman udah pasti udah banyak juga ya lihat review-review teman-teman yang lain ya. Kita mau coba, sekarang ini saya mau coba kualitas untuk video sama kualitas dari speaker yang ada ya, atau mic dari handphone ini ya. Oke teman-teman, ini adalah video resolusi 720p ya di 30 fps. Untuk fps nya ini cuma mentok di 30 aja ya, dia nggak bisa sampai 60 fps. Dan ini kondisinya kalau malam, kalau gelap ya, nah, nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Dan ini adalah resolusi 1080p dengan fps di 30 fps teman-teman. Kita akan jalan, kira-kira gimana, stabil atau enggak. Ini saya tanpa menggunakan gimbal ya. Oke. Dan ini adalah video 1000 resolusi 1080 di 60 fps. Dia terlihat lebih gelap ya, lebih pekat. Terlihat lebih pekat. Untuk di malam hari ya. Ini kisaran sekitar jam 9.45. Beda ya dengan yang tadi kan. Dan sekarang ini adalah video 4K di 30 fps. Oke. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk kondisinya di malam hari ya. Kondisi malam hari. (4K) 30 fps. Oke teman-teman, jadi ini saya menggunakan kamera depan Poco X6 Pro ya. Dan kondisinya saat ini jam 3 pagi. Ini indoor ya, di dalam ruangan. Kira-kira bagaimana kualitas suara yang dihasilkan ya. Untuk kualitas mic-nya kira-kira gimana teman-teman? Apakah bagus? Dan ini saya nggak pakai tripod atau apa sih namanya, stabilizer ya, nggak pakai stabilizer ya, jadi ini pakai tangan. Kira-kira gimana untuk kualitas suara dan gambar yang dihasilkan dari kamera Poco X6 Pro ini ya. Nah ini fokusnya, kira-kira teman-teman cek
fokusnya. Untuk fokusnya lumayan ya, bagus ya. Saya lompat-lompat nih, saya lompat-lompat. Kira-kira stabil nggak ya kamera depannya? Untuk kualitas foto sih seperti ini ya tadi teman-teman ya. Yang saya pakai di kamera belakang ya. Ini HDR-nya aktif ya. Nah, yang saya suka dia detailnya ya. Detailnya nih jelas banget ya. Detailnya jelas seperti ini ya. Kayak pasir. Padahal ini motonya juga sengaja ya. Dan ini yang HDR-nya tidak aktif ya. Ini yang saya suka sih. Detailnya ya jelas ya. Ini juga sama yang HDR-nya saya nonaktifin sih. Tuh. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya untuk kualitas gambar atau kualitas kamera dari Poco X6 Pro ini ya. Oke, lanjut. Dan di bagian belakang nih, karena dia modelnya kayak gini ya, ini pasti ninggalin sidik jari ya teman-teman ya. Tuh, seperti itu ya. Banyak bekas sidik jari saya nih. Makanya ya salah ambil juga sih, harusnya yang kuning ya, model kulit ya. Tapi ya kelihatannya sih keren yang ini sih, yang abu-abu. Tapi ya udahlah, mau nggak mau ini ya kita harus kasih casing aja ya. Nah, di casing pakai ini ya. Jadi biar bagian belakangnya nggak banyak sidik jari yang ketinggalan. Oke, itu aja reviewnya. Oke, sekarang masuk pada kesimpulan untuk handphone Poco X6 Pro ini ya. Jadi kesimpulannya, menurut saya di penghujung tahun 2024 ini dan untuk nanti ya di awal tahun 2025, handphone Poco X6 Pro ini masih worth it untuk dibeli ya. Karena kita bisa cek dari skor Antutunya aja itu tadi udah di kisaran 1.159.000 ya. Ada di kisaran 1.159.000 dan ini sangat cocok dipakai untuk gaming ya. Jadi kalau teman-teman mau cari handphone gaming yang kira-kira setara flagship lah ya, nah teman-teman bisa pilih Poco X6 Pro ini ya. Terus untuk kualitas kameranya juga kalau saya bilang ini udah sangat bagus sih kalau saya bilang ya. Jadi dia udah ada OIS juga ya, udah support OIS untuk di kamera belakang dan di kamera depan ini memang masih 16 megapiksel, tapi kualitas fokus yang didapat itu juga lumayan banget ya. Terus untuk kualitas suara ya menurut saya cukup lah ya, dia udah Dolby dan ya kalau kenceng-kenceng banget juga kayak takutnya suaranya malah yang ada cempreng lah ya. Tadi juga kayak didengar udah, menurut saya udah cukup lah. Gitu sih, cuma yang jadi kekurangan mungkin tadi satu di kabel. Kabel itu harusnya kabel dan cajaran itu harusnya sudah support Type C ke Type C sih harusnya ya. Tapi nggak apa-apa, kayaknya itu yang penting masih ada Type C nya kan, meskipun masih di USB Type A itu juga masih banyak yang pakai sih. Terus kurangnya apa ya? Mungkin panas ya, panas, tapi itu tadi saya cuma dipakai untuk uji benchmark, itu memang terasa panas. Kalau untuk yang lain-lain itu pemakaian itu dingin sih, normal, suhunya juga normal, itu aja sih. Jadi panasnya itu hanya pas mau dipakai buat tes benchmark aja sih ya. Yang lain-lain itu normal, masih aman gitu. Jadi kalau orang bilang MediaTek gampang panas ya, nggak juga, tergantung pakainya buat apa gitu kan. Terus kelebihan juga udah NFC dan harga juga tadi harga ini saya dapat di 3.300.000 ya. Menurut saya wah itu jarang-jarang dapat handphone segitu, apalagi sekarang harganya juga udah lumayan naik lagi sih kemarin. Jadi ya mungkin boleh dibilang saya amat sangat beruntung lah ya bisa dapat Poco X6 Pro ini ya. Kayaknya itu aja ya review saya untuk
handphone Poco X6 Pro ini. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan silakan isi aja di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa bantu jawab. Dan yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya ya, agar channel saya semakin berkembang. Like video ini jika teman-teman suka dan bagikan jika bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.